Nabi Harun dan Nabi Musa itu adalah satu partner, ya, bekerja sama. Kenapa kok Nabi Harun itu menjadi nabi yang dicintai di kalangan Bani Israel? Karena yang أمطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Melanjutkan kajian kitab Al-Barzanji, yang mana pada saat ini kita akan membahas tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma usriya bi ruhihi wa jasadihi yaqadatan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa rihabihi al-qudsiyah. Kemudian setelah diangkat menjadi Rasul, baginda Rasulullah Muhammad diisrakan oleh Allah biruhihi wa jasadihi, dengan ruh dan jasadnya, yaqadatan secara dalam keadaan sadar, terjaga, sadar, beliau oleh mimpi. Minal masjidil harami, diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, menuju Masjid Al-Aqsa Palestina. Jadi perjalanan Rasulullah itu dimulai dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Bukan hanya sekedar sampai ke Masjidil Aqsa, bahkan Rasulullah warihabihi al-Qudsiyah, sampai singgah di rihabnya Masjidil Aqsa, artinya di serambi Masjidil Aqsa, sampai di dalam. Bahkan di dalam riwayat yang lain Rasulullah diperintah melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa sebagai imam dan makmumnya para malaikat. Setelah selesai melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa, urija bihi ilas samawati, lalu Rasulullah diangkat ilas samawati atau dinaikkan ke langit. Faro'a, lalu Rasulullah melihat Adam kepada Nabi Adam fil ula, di langit yang pertama. Wa qad jallalahu al-waqaru wa'alahu, dan Nabi Adam menampakkan kewibawaannya dan keagungannya. Jadi ketika bertemu dengan Nabi Adam, suasananya sangat beda. Nabi Adam sungguh berwibawa sekali karena bapak manusia. Wa ra'a fi tsaniyati, lalu Rasulullah bertemu di langit yang kedua Isa bin Maryam al-Batuli, yaitu dengan Nabi Isa putra Siti Maryam al-Batuli yang perawan. Batul itu maknanya perawan. Perawan tapi punya anak, yaitu Siti Maryam. Kalau di sini ada orang tidak punya suami punya anak, itu tidak mungkin perawan. Kalau zaman sekarang, kalau dulu ada paraban di anak, tapi setelah itu pakun paraban boleh, Siti Maryam. Jadi salah satu mukjizatnya Nabi Isa dan salah satu karomahnya Siti Maryam ya seperti itu. Itu tanda bahwa itu bukan rekayasa manusia, tapi campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ujian yang dialami Siti Maryam ketika itu dikucilkan dari kaumnya, dianggap melakukan sesuatu perbuatan yang tercela, sehingga Siti Maryam itu mengungsi ke suatu tempat yang terpencil, bahkan tidak mendapatkan makanan apapun, bersandar di bawah pohon kurma sambil mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam keadaan hamil. Dalam keadaan hamil sudah dikucilkan. Karena Siti Maryam keturunan orang-orang mulia. Kok muro-muro orang perawan pas muro-muro beberapa tak ketemu lagi. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Ngandung dada lagi. Jadi macam-macam. Mun kun berak Nabi Isa itu dianggap mulia gara-gara tak punya bapak. Oh, sekarang banyak orang lahir tanpa bapak, ya kan? Jadi jangan menuhankan Isa gara-gara tak punya bapak. Sekarang banyak orang yang tanda bayi ya.
Kenapa kok tidak dituhankan? Secara logika kan seperti itu. Jadi Nabi Isa itu oleh kaum Nasrani dianggap Tuhan, dianggap anak Tuhan karena tidak punya bapak. Lahir dari seorang wanita perawan, sehingga dianggap anak Tuhan. Seharusnya secara logika lagi, yang patut atau yang pantas dianggap anak Tuhan itu Nabi Adam. Tak punya bapak, tak punya ibu. Dan tidak lahir dari siapa-siapa. Yang pantas. Mun Siti Hawa karena petai karena orang rusuknya Nabi Adam. Mun Nabi Adam kan tadi pak tadi empu. Murni langsung ciptaan Allah Ta'ala. Di langit kedua Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa. Wa bna khalatihi Yahya alladhi utiya al-hukma fi hadisibahu. Dan dipertemukan juga di langit yang kedua itu dengan sepupunya Nabi Isa yaitu Nabi Yahya. Yahya dan Isa ini sepupuan. Sataretanan ibuna khalatihi. Teti Siti Maryam itu Nabi Yahya putranya saudaranya Siti Maryam. Khalat itu khulti itu pipi dari embu. Mun ammah itu pipi dari pak. Ammah itu bahasa Arab seperti itu. Kalau khulat itu khulti adalah bibi dari pihak ibu. Kalau ammah itu adalah bibi dari pihak bapak. Ammun paman dari pihak bapak, ammah itu bibi dari pihak bapak, khallun itu paman dari pihak ibu, dan khultun itu khallatun itu bibi dari pihak ibu. Makanya ketika ada perpaduan antara orang Arab dengan Indonesia, blasteran, orang Arab pasti ngomongnya ke orang Indonesia akhwal. Akhwal itu artinya amun, paman dari pihak ibu. Karena orang Arab lalaki, nah pas abini bi orang Nusantara. Jadi ngocak. Nah, jadi itu menjadi bahasa umum. Akhwal ya, seperti itu. Akhwal karena dulu-dulunya nenek moyangnya itu pernah menikahi orang-orang pribumi, sehingga keturunannya kepada orang-orang pribumi itu memanggil akhwal. Wa ra'a fi tsalitsati Yusuf as-Siddiq bi suratihil jamaliyah. Lalu di langit yang ketiga Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf as-Siddiq yang jujur. Siddiq. Karena Nabi Yusuf itu terkenal siddiq, jujur. Bukan cuma jujur kepada dirinya tapi jujur kepada Allah. Bahkan jujur kepada orang yang lain. Artinya apa? Dianggap jujur ketika digoda oleh Siti Zulaikha, ya tetap tidak mau, itu jujur. Benikun berak jujur ke orang lain, tapi jujur ke berhenti. Ada orang jujur ke orang lain, tapi tak jujur ke berhenti. Di depan orang pura-pura jual mahal, tapi ketika berdua ya mau-mau saja, itu tak jujurnya mana. Jujur kepada orang lain, khianat kepada diri sendiri. Menampakkan waktu itu dan terlihat oleh Kanjeng Nabi Muhammad bisuratihi al-jamaliyah, dengan wajah ketampanannya. Wa fir rabi'ati Idrisa alladzi rafa'allahu makanahu 'alahu. Dan di langit yang keempat Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alladzi rafa'allahu makanahu, yang Allah angkat kedudukannya, wa 'alahu, dan Allah tinggikan derajatnya. Wa fil khamisati, dan di langit yang kelima Rasulullah Haruna al-muhabbaba fil ummatil israiliyah, bertemu dengan Nabi Harun al-muhabbaba, sosok nabi yang sangat dicintai, fil ummatil israiliyah, di kalangan umat Bani Israel. Jadi Nabi Harun ini adalah penggantinya Nabi Musa. Nabi Harun dan Nabi Musa itu adalah satu partner, bekerja sama. Kenapa kok Nabi Harun itu menjadi nabi yang dicintai di kalangan Bani Israel? Karena yang sering menyampaikan risalahnya Nabi Musa itu Nabi Harun, bukan Nabi Musa. Yang sering menyampaikan turunnya risalah kepada Nabi Musa, tapi yang menyampaikan kepada umat adalah Nabi Harun. Kenapa kok begitu? Karena Nabi Musa cadel. Apa? Pelat ya? Iya, pelat, cadel. Kenapa kok bisa cadel? Karena waktu kecil diuji oleh Fir'aun. Ketika temu bareng Asia oleh istrinya Fir'aun, lalu diangkat menjadi anak,
Sehingga ada ramalan-ramalan bahwa kelak akan muncul seorang nabi dari kalangan Bani Israel yang membunuh Fir'aun itu sendiri. Fir'aun itu pun ketakutan, aroma takut, sehingga setiap laki-laki yang turun, yang lahir dari kalangan Bani Israel dibunuh semuanya, kecuali Nabi Musa. Karena dalam lindungan si istrinya Fir'aun itu sendiri, jangan dibunuh. Belum tentu kan. Akhirnya untuk menguji itu, Fir'aun itu bikin dua tempat, yang satu api, bara api, yang satu emas. Jika Nabi Musa mengambil kepada emas berarti akan dibunuh. Waktu itu masih kecil, masih posisi merangkak Nabi Musa itu. Akhirnya dilepas di sana. Ya mau sekarang ketika turun tanah kan biasanya kayak itu kan. Mare turun tanah biasanya. Nah, pasti beri talam itu kan. Bodoh Quran, bodoh buku, bodoh pensil apa. Suruh ngambil. Kira-kira mau ngambil yang mana itu kan. Jadi Fir'aun begitu juga. Ketika sudah ada dua, satu api, satu emas. Lalu Musa kecil ini itu dilepas. Mau ngambil yang mana? Ternyata dibimbing oleh malaikat Jibril itu. Nabi Musa bimbing, biti ntar ke apa ya? Karena secara ini naluri ya, walaupun anak kecil paham. Sesuatu yang panas itu tidak akan didekati. Tapi ini kan biti bareng malaikat Jibril. Sorojan terkemas, menterkemasnya mati. Karena apa kali mati? Bahkan sampai bara api itu diambil lalu digigit sehingga cacat pada lidahnya. Itu ketika diangkat jadi Nabi Musa, matur dari Allah, waj'alli waziran min ahli. Tolong ya Allah jadikan pembantu dari kalangan keluarga saya sendiri dalam menyampaikan risalah. Itu ada di surat Thaha di juz 16. Siapa itu? Harun akhi, yaitu Harun saudara saya. Jadi Nabi Harun itu adalah nabi proposal. Iya kan? Nabi proposal, olehna pengajuan. Kalau Nabi Musa murni karena diangkat oleh Allah. Kalau Nabi Harun ini ya Nabi proposal ya. Tapi sangat disayangi, dicintai oleh kalangan Bani Israel. Karena apa? Karena yang menyampaikan risalahnya Nabi Musa ke Bani Israel itu adalah Nabi Harun. Ini. Makanya di sini disebut al-muhabbaba fil ummatil israiliyah. Nabi yang sangat dicintai di kalangan umatnya Bani Israel. Kenapa kok tidak Nabi Musa yang sangat dicintai? Karena Nabi Musa botak. Nabi Musa itu keras. Tegas orangnya. Muntandam pentong Nabi Musa. Salah satu contoh itu ada anak buahnya Fir'aun itu sekali menentang kepada yang tampeleng mati. Itu ada di juz 20. Dijelaskan. Sehingga Allah memberikan sebuah gambaran kepada Nabi Musa, wa idza batastum jabbarin. Yang kuas mak pukul biasa Nabi santri, Gus Maksum, ya kan begitu. Wa idza batastum jabbarin. Apabila engkau menyiksa atau memukul, pukulanmu itu begitu dahsyat. Jadi mun diambil itu Al-Qur'an ya. Wa idza batastum ada di 19 itu. Wa idza batastum jabbarin. Apabila engkau memukul, maka pukulanmu itu akan menjadi pukulan yang dahsyat. Bocah santri wasanan. Puasa aja petongare, ya kan mute, ya montilo mau kolap, ya kan itu ya. Dulu kalau sekarang siapa saya puasa, cek kecipuran karokok kakak cek sunat Muharram, tak ada saya puasa, ya betul berat cita di kecolongan, ya kan apa sah, akhirnya ndak kerasan cita saya pulang duluan, kenapa sih? Kalau di sini ngiler, tak puasa. Karena Nabi Musa memang begitu, tegas. Siapapun yang menzalimi kepada umatnya Nabi Musa, pentong Nabi Musa. Tak mau toleransi Nabi Musa. Nabi Harun dengan cara lemah lembut. Bahkan Nabi Harun tak luput dari ketegasannya Nabi Musa. Bahkan suatu ketika Nabi Musa bermunajat ke Bukit Tur Sina. Untuk bermunajat, menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu umatnya dititipkan ke Nabi Harun. Sehingga terjadi sebuah tragedi yang disebut tragedi Samiri. Samiri ini adalah umatnya Nabi Musa yang pernah melihat malaikat Jibril lalu lampat aja jejaknya Jibril itu diambil dan ditaruh pada patung lembu. Hidup itu jejaknya malaikat Jibril. Sehingga
terjadi sebuah perhara yang luar biasa. Samiri memprovokasi umat Nabi Musa waktu itu untuk menyembah patung itu. Padahal sebelumnya sudah tauhid. Akhirnya banyak yang murtad, keluar dari syariatnya Nabi Musa. Nabi Harun kewalahan. Karena walaupun Nabi Harun itu penyampai risalah dari Nabi Musa, tapi yang pemegang kekuasaan penuh kan Nabi Musa. Mungkin presiden kun berak bekel tandai kekuasaan. Ketika rakyat korupsi pada bosan. Akhirnya ketika Nabi Musa pulang, kok melihat umatnya itu sudah mulai menyembah patung itu, marahlah Nabi Musa itu. Didatangi Nabi Harun. Di surat Toha dijelaskan sambil dipegang jenggot dengan kepalanya. Dengan berkata begini ayatnya itu, afa asaita amri. Apakah kamu mulai mendurhakai titipan saya? Akhirnya Nabi Harun itu dengan nada agak takut menjelaskan di dalam ayat itu, qala ya ibna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Tolong kalau marah jangan sampai pegang jenggot saya dan kepala saya katanya. Coba ya gambaran saja kita ditekuk jenggot bareng kepalanya itu. Afa asaita amri. Ya Nabi Musa seperti itu. Qala ya ibna umma, wahai anak ibuku katanya. Artinya kan sepupu itu masih. La ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si inni khasyitu an taqula farraqta baina bani Israil wa lam tarqub qawli. Jangan sampai jadikan permasalahan ini perpisahan kita, salah pahamnya kita sehingga berdampak kepada dakwah-dakwah yang telah diperintahkan Allah untuk kalangan Bani Israel. Jadi itu penting, menjaga ukhuwah itu penting. Ketika mungkin ada permasalahan di antara kita, gesekan, itu bersikap profesional. Ketika masalah pribadi, jangan sampai kepada organisasi. Selesaikan secara pribadi. Itu penting untuk ngacung umat, apa boleh umat Kanjeng Nabi yang memang dititipkan oleh Rasulullah untuk menjaga tarahum, sifat kasih sayang. Cek sampai tukaran dan Kanjeng Nabi. Ketika ada permasalahan pribadi, cek kiba ke organisasi. Masa tak bisa dibawa dan Kanjeng Nabi kan ya itu. Selesaikan aja. Tak perlu menunggu siapa yang salah, siapa yang benar. Siapa yang sadar itu yang hendaknya memulai sebuah perdamaian. Memulai mengatur perbaikan kembali sebuah hubungan. Tak ada urusan. Yang diharapkan Rasulullah siapa yang lebih sadar duluan. Walaupun posisinya benar, tapi memiliki kesadaran bahwa kita sama-sama naungan umatnya Rasulullah, ya sudah. Kita mulai menjalin kembali sebuah hubungan silaturahim. Mun beda kokona lancang, benih keriki na saya ketok, tapi kokona saya buang. Ketika ada sebuah kesalahannya yang dilupakan. Dalam Al-Quran pada kalimat ini walaupun asbabun nuzulnya ayat ini terhadap sebuah pernikahan, tapi bisa dipakai untuk sebuah ikatan persaudaraan. Apa kalimatnya Allah? Sangat simpel. Wala tansaul fadla bainakum. Ingat, jangan sampai melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah ada di antara kalian. Setiap pertemanan itu pasti pernah melakukan kebaikan walaupun sangat kecil. Jangan dibesar-besarkan hanya sebuah dendam. Kan seperti itu. Itu ajaran agama. Kan eman mun pasta elagoni. Setidaknya ketika melakukan itu, kan kita dapat pandangan muhsinin dari Allah. Dianggap orang-orang yang telah melakukan kebaikan. Kalau sudah pandangannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa kita butuh pandangan atau sebuah pujian dari sesama makhluknya? Tak perlu boleh. Tak ada gengsian. Mbian tak ada berenangku. Tak ada kaling matu nambian. Selambian posisi bener kan dengan seperti itu. Ketika orang-orang memprovokasi. Sudah jangan ikut provokasi manusia. Lebih baik ikut aturan Tuhan. Lebih baik mencontoh teladan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Wala tansaul fadla bainakum. Jangan pernah melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah terjadi di antara kalian. Wajar. Ketika melihat kekurangan dari setiap manusia, tanamkan sebuah prinsip dalam itu manusia bukan Tuhan. Artinya apa? Setiap manusia pasti memiliki kekurangan. Pasti beda kali rona. Mun nyare kanca sebendur malolo tak kira nemu kanca. Mun nyare huruf sesepak bi ilmu nasakali sesuai antara ucapan dengan tak kira nemu huruf.
Setiap manusia, sanad jenna kelas sake zaib, sanad jenna kelas sake kholil, sanad jenna kelas ulama-ulama yang sudah terkenal, pasti memiliki kekurangan-kekurangan. Teti mun akuru ja abas lawata, tapi mun akuru abas manfaat bareng maslahatnya. Akan sama mereka juga. Nah, ini sehingga harapan kan seperti itu. Perjalanan antara Nabi Harun dan Nabi Musa sukses membawa Bani Israel itu menjadi umat-umat yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wa fis sadisati, dan di langit yang keenam Musa alladzi kallamahu Allah taala wa najah. Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa yang telah menjadi kalimullah, yang senantiasa diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fis sabiati, dan di langit yang ketujuh Rasulullah bertemu dengan Ibrahim alladzi ja'a rabbahu bisalamatil qalbi wat tawiyah, yaitu bertemu dengan Nabi Ibrahim alladzi ja'a rabbahu, seorang manusia yang datang menghadap kepada Tuhannya bisalamatil qalbi, dengan membawa keselamatan hati wat tawiyah, dan keselamatan jiwa. Artinya prinsipnya Nabi Ibrahim adalah mengedepankan perbaikan hati dan perbaikan batin daripada hanya sekedar memperindah zahir. Sehingga Nabi Ibrahim nggak kena. Mangkana ketika Nabi Ibrahim sukses menggodok hatinya menjadi pribadi yang bersih, menggodok jiwanya menjadi pribadi yang mulia di hadapan Allah, menjadi julukan ummatan qanitan lillahi hanifah. Padahal umat itu secara bahasa Arab itu adalah kumpulan orang, sekelompok orang, umat. Coba umat Muhammad kakak kan? Bukan cuma satu orang kan? Tapi karena Nabi Ibrahim menyeluruhi dari kebaikannya seluruh umat, sehingga walaupun satu orang disebut dengan ummatan qanitan lillahi hanifah. Seorang umat, seorang pengabdi, seorang hamba qanitan yang memiliki nilai kekhusyuan kepada Allah. Hanifan lagi memiliki sifat welas asih. Apa? Welas asih kepada umat. Muslimah lagi orang yang senantiasa berpasrah diri kepada Allah. Makanya kita ini adalah penerus agamanya Nabi Ibrahim. Wattaba'a millata Ibrahimah hanifah. Rasulullah itu meneruskan estafet perjalanan dakwahnya Nabi Ibrahim. Jadi tak ada hubungannya bareng Nabi Isa, tak ada hubungannya. Murni jalurnya langsung ke Nabi Ibrahim. Walaupun Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Sulaiman dan duriyah-duriyahnya Nabi Ibrahim adalah penerus agamanya Nabi Ibrahim, tapi khusus Rasulullah itu adalah langsung sentralnya kepada Nabi Ibrahim. Sebagaimana doa yang sifatnya mufrad, bentuknya tunggal, dalam Al-Quran, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Rasulan ini mufrad ya. Ya Allah, utuslah di tengah-tengah kaum akhir zaman rasulan, seorang nabi, seorang rasul. Bukan kalau jamaknya rasul itu rusulun. Rusulun, beberapa rasul. Tapi kalau rasulan itu mufrad, maknanya tunggal. Yang disebut rasulan, yang makna tunggal itu adalah ai Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada doa mulotan gak ada kok. Nika para bulan mulot nika. Para bulan mulot. Detik kelahirannya Rasulullah itu sudah diprediksi oleh kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai penerus estafet dakwahnya Nabi Adam. Ketika Nabi Ibrahim ngadep dengan Allah, membawa jiwa yang bersih, membawa hati yang salim, yang selamat dari sifat dengki, sifat dendam dan semacamnya. Itulah sehingga memiliki maqamul a'la, tempat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menempatkan di langit yang ketujuh. Illa man atallaha biqalbin salim. Itu berlaku untuk siapapun umat Rasulullah. Ketika setiap dari kita memiliki hati yang salim, qalbun tawiyah, jiwa yang bersih, niscaya akan mendapatkan posisi-posisi terindah di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وbarik عليه wallahu alam. Semoga bisa jadikan pelajaran bagi kita semua, semoga bermanfaat, semoga kita masuk ke dalam rombongannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.